Halo teman-teman di Gpreneur, kembali lagi bersama saya Mr. Royli di YouTube di Gpreneur. Di Gpreneur TV, di Gpreneur TV. Nah, ini slide saya ya. Jadi kita hari ini membahas 5 skill yang dibutuhkan oleh seorang digipreneur ya, yang dibutuhkan oleh Anda ini ya. Jadi 5 skill yang dibutuhkan oleh Anda ini. Apa saja skill yang harus Anda punya ya kalau Anda ingin jadi seorang digipreneur. Skill-skill apa, ya keterampilan apa yang harus Anda miliki kalau Anda ingin sukses di dunia digipreneur ya. Digipreneur, digital entrepreneur. Nah, buat teman-teman yang pertama kali gabung dengan kita, teman-teman bisa cek bio ya. Cek ini bio saya, Instagram saya ini ya, Mr.Royli. Dan itu ada media-media pembelajaran, teman-teman tinggal follow aja ya. Saya penulis 2 buku ya, Success Revolution dan Mental Revolution. Saya seorang entrepreneur ya. Visi saya banyak ya, ada properti, ada distribusi ya, ada bisnis online juga. Nah, bisnis online ini gimana caranya saya bisa menghasilkan ya tiap bulan ratusan juta ya, tiap bulan income. Gimana caranya? Nah, nanti saya share di YouTube Digipreneur ini ya. Lalu juga saya udah pengalaman bisnis online udah sekitar pengalaman bisnis ya, offline maupun online ya, udah 10 tahunan ya. Dan ini ada Instagram saya, YouTube saya, teman-teman bisa follow itu semua, ada podcast saya ya. Podcast saya terakhir udah 100 ya, 100 materi audio yang sudah saya upload di sana, teman-teman bisa habiskan itu semua ya, habiskan, sikat habis. Ada Telegram channel kita, dan juga ada website saya, mrroyli.com. Ya, itu. Perkenalan buat teman-teman yang first time gabung di Digipreneur. Nah, kita langsung masuk ke materi ya. Saya mau sharing buat teman-teman ya. Ada 5 skill yang dibutuhkan oleh seorang digipreneur ya. 5 skill. Saya nggak mau bahas yang terlalu panjang ya. Saya nggak mau bahas ada 10 skill, 20 skill, nggak. Ini saya rangkum ya. Saya rangkum dan yang terpenting ya. Jadi saya udah pelajari, saya udah rangkum. Ternyata yang terpenting itu ada 5 skill ya. Ada 5 skill. 5 saja ya. 5 saja kalau teman-teman ini mendalami skill ini, kalau teman-teman ini menjiwai skill ini, maka yang terjadi adalah sebuah prestasi, sebuah omset, sebuah profit ya. Goal teman-teman di dunia digipreneur ini akan tercapai. Apa? 5 skill yang harus teman-teman tahu dan harus teman-teman asah. Skill. Skill apa saja? Nah, kita bahas ya. Nah, ini, skill pertama adalah skill analisa. Skill pertama, ini saya taruh pertama ya. Analytic skill ya. Kemampuan menganalisa ya. Analytic skill ya. Kenapa ini saya tulis di pertama? Kalau teman-teman lihat, dunia digipreneur itu adalah dunia di mana teman-teman bisa menganalisa ya. Kita bermain dengan angka ya. Kalau kita inputnya sekian ya, outputnya sekian ya. Kira-kira ROIS-nya berapa ya? ROIS itu return on spend ya. Spend on ads ya. ROIS-nya berapa? Nah, itu harus hitung, dan itu semua berkaitan dengan angka ya. Jadi kita nggak bisa ngawur, jadi kita nggak bisa memakai yang namanya asumsi ya. Kita nggak bisa pakai yang namanya asumsi. Jadi kalau teman-teman kira-kira saya keluarin budget iklan Instagram ya, misalnya 1 hari 100.000 ya kan, output saya berapa ya kira-kira? Kalau saya naikin 200.000 kira-kira ngefek nggak ya? Nah, itu teman-teman harus tahu ya, harus tahu. Itu teman-teman harus tahu ya. Teman-teman harus punya yang namanya perhitungan ya. Ada banyak sih sebenarnya perhitungan-perhitungan yang penting ya. Perhitungan-perhitungan penting yang harus teman-teman tahu ya. Karena kita di dunia bisnis online itu kita berhadapan dengan konsep ini ya, TOTE ya.
test operate, test exit, test operate, test operate, test execute, test operate, test execute ya. Test operate, test execute. Kalau misalnya budget iklan saya hari ini, misalnya teman-teman, budget iklan teman-teman hari ini sehari misalnya 100.000 ya, 100.000 omsetnya berapa? Kalau misalnya saya pengen omset saya bisa meningkat 2 kali lipat, apakah dengan meningkatkan spending iklan teman-teman itu bisa bagus hasilnya? Nah, itu kan harus diuji, harus diuji. Karena dunia Digipreneur adalah dunia yang berkaitan dengan pengujian, maka dibutuhkan sebuah kemampuan analisa, ya. Sebuah kemampuan analisa. Karena ada hitung-hitungan, ada konsep seperti TOTE, ada konsep seperti ROAS, ya. ROAS, ROAS itu return on ad spending, ya. Jadi ini metrik ya, itu mengukur ya, seberapa banyak omset yang teman-teman dapat ya setiap rupiah yang teman-teman keluarkan di iklan. Jadi ada hitungannya. Apakah 5:1, apakah 1:1, kalau 1:1 berarti boncos ya. Apakah 3:1, 10:1, tergantung ya. Ini ROAS ini metrik yang penting. Metrik yang penting. Nah, karena kita berkenalan dengan konsep-konsep seperti ini, ada TOTE, ya kan, ada ROAS. Oleh karena itu kemampuan menganalisa itu penting. Dan ini saya taruh di nomor 1 ya. Saya nggak taruh di nomor 2, saya nggak taruh di nomor 3 atau nomor yang lain-lain, enggak. Ini saya taruh di nomor 1. Jadi ini skill yang sangat penting ya. Analytics skill ya. Tapi bukan berarti teman-teman, oh saya nggak bisa matematika, berarti saya nggak bisa dong sukses di bidang Digipreneur. Nggak ada artinya ya. Bukan berarti seperti itu ya. Anda cukup ya menganalisa, bisa membaca variabel itu udah cukup ya. Perlu hitung-hitungan ya, seperti ngitung segitiga ya, pakai tan kostan dan lain-lain ya. Kita nggak bahas seperti itu ya, itu beda ya. Itu beda. Kita cuma membahas kemampuan menganalisa ya, menginterpretasi ya. Audience teman-teman itu suka nggak dengan produknya teman-teman? Audience gimana sih karakter dari audience-nya teman-teman itu seperti apa? Menghitung ROI, return on investment. Saya ini udah bikin yang namanya website, ya kan, saya habis 10 juta, ya kan, dengan tools-tools yang lain. Sampai website itu jadi, saya beli domain, saya beli hosting, ya kan. Saya pakai e-commerce, saya pakai payment gateway, saya beli themes-nya, saya pakai ini, tools-tools, dan lain-lain. Nah, di total 10 juta misalnya habisnya, atau 20 juta. Nah, kira-kira itu duit itu baliknya kapan? Kalau misalnya satu produk profitnya misalnya 50.000, berarti baliknya berapa? Ya, harus bisa dihitung, harus bisa dihitung. Itu berarti kalau misalnya satu produk teman-teman ya menjual satu produk, misalnya produk kecantikan, untungnya 50.000, teman-teman udah keluar bikin website misalnya, itu misalnya 10 juta. Nah, berarti 10 juta dibagi 5. Berarti 200 produk ya. Jadi teman-teman harus jual 200 produk supaya BEP. Ya. Nah, itu cara hitung-hitungan seperti itu. Sederhana ya. Perhitungan sederhana, nggak sulit. Nah, ini ROI, Return on Investment. Nah, ini metrik-metrik penting ya. On investment. Investment. Nah, ini. Oke. Nah, ini metrik-metrik penting ya, yang harus teman-teman tahu ya sebagai seorang Digipreneur ya. Itu skill pertama. Analytics skill ya. Itu yang pertama. Skill yang kedua, yang harus teman-teman punya sebagai seorang Digipreneur adalah ini. Konten strategi skill ya. Strategi konten ya. Apa aja yang termasuk strategi konten ya? Ya mulai dari cara bikin konten ya, cara bikin kontennya yang bagus itu seperti apa, lalu captionnya seperti apa. Nah ini termasuk juga ilmu copywriting. Ilmu copywriting ya, copywriting. Kalau teman-teman bisa desain sendiri berarti ilmu desain ya, desain skill ya kan. Copywriting, ilmu copywriting atau copywriting skill ya. Kita di sini Inggrisan, berarti kita pakai Inggris semua. Copywriting skill ya kan, desain skill ya kan. Lalu juga
Teman-teman kan konten strategi ya, konten strategi. Berarti ketika konten itu diupload di internet, harus ada SEO-nya, harus ada SEO-nya. Nah, itu berarti muncul juga di sini SEO skill. Jadi sekarang ini benernya saya petain ya, saya petain teman-teman butuhnya skill apa ya. Dan misalnya teman-teman posisi sekarang misalnya saya belajar ya, saya seorang digipreneur, saya belajar tentang copywriting misalnya seperti itu. Nah, ketika teman-teman belajar copywriting, teman-teman tahu ya, memetakan, tahu, oh posisi copywriting ternyata salah satu skill di konten strategi skill ya. Ini skill kedua yang perlu teman-teman tahu. Nah, jadi teman-teman bisa memetakan, oh ternyata saya ini belajar desain ini termasuk desain, termasuk konten strategi skill ya. Nah, itu ya. SEO penting ya. SEO penting ya. Apa dari saya belajar ya? Saya belajar SEO ya. Saya belajar SEO sama the best ya, the best from US ya. Saya belajar SEO ya. The best from US. Dan itu mahal banget ya. Itu mahal banget ya. Total habis sekitar 30 ya, 30 juta ya untuk banyak course ya tentang SEO ya. Saya belajar di US ya. Learn from the best ya, learn from the best SEO. Itu banyak course ya. Jadi saya habisin selama 1 bulan tuh saya makan banyak course ya. Itu 20 course ya. Mungkin sekitar 20 course lebih yang saya habiskan ya. Supaya tahu ilmu SEO itu tahu karena ini penting ya. SEO skill is money making skill ya. Cara jualan ya. Jadi kalau teman-teman misalnya jualan di luar ya, jualan di luar, kalau teman-teman misalnya seorang sales atau seorang insurance atau seorang network marketing ya, network marketing agent, berarti skill-nya apa? Persuasive skill ya, communication skill. Tapi kalau di dunia online, kan nggak mungkin kita ngobrol ya, agak susah ya. Biasa, ya bisa sih lewat live ya, lewat YouTube bisa. Tapi ketika teman-teman bikin sebuah website, landing page, SEO skill ini penting. Karena ini adalah money making skill. Ya. Omset datang dari SEO skill. Ya. SEO skill. Entah SEO skill di Instagram ya. Instagram ya, sekarang ini saya dapat update terbaru dari Instagram. Itu kalau misalnya teman-teman upload di Instagram, itu ternyata langsung terupload juga di Google ya. Jadi Google sekarang bisa mengindeks Instagram ya. Jadi postingannya teman-teman di Instagram itu bisa terindeks oleh Google ya. Itulah kenapa SEO skill itu sangat-sangat penting ya. SEO skill sangat-sangat penting. Ini dunia nggak bisa dipisahkan. Dan sebenarnya banyak sih skill-skill yang lain. Tapi saya rasa 3 nih ya. 3 skill penting ya, yang teman-teman harus tahu ya di konten strategi skill ya. Ini yang kedua. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, skill ketiga, sosial media skill. Nah, manajemen skill. Nah, ini ya. Sosial media manajemen skill. Ini skill ketiga yang teman-teman tahu ya. Dunia namanya sosial media itu kan besar ya, semakin lama semakin besar. Banyak teman-temannya jualan di Instagram juga, jualan di Facebook juga, di luar ya, di luar jualan di. Jadi kita ini kan jualan bisa di marketplace ya kan, yang terbesar ya, kita ngomongnya yang terbesar. Bisa jualan di marketplace, bisa jualan di website teman-teman sendiri. Oleh karena itu teman-teman perlu yang namanya SEO. Teman-teman bisa juga jualan di Instagram ya. Instagram ya atau TikTok ya, tapi belum banyak yang jualan di TikTok. Banyak yang jualan di Instagram, jauh lebih banyak. Nah, itu adalah sosial media manajemen skill ya. Dan sebenarnya apa ini perlu dipelajari semua. Kalau saya pelajari semua nggak ada waktu ya. Nah, tenang aja, teman-teman bisa juga outsource ke orang lain ya. Outsource ke tim atau profesional bisa handle ya. Yang bisa handle ya. Saya sendiri juga bikin yang namanya digital marketing agency ya. Saya bikin digital marketing agency. Itu salah satu outsource yang bisa teman-teman juga pakai ya untuk apa bikin sosial media manajemen ya. Di mana di sini ya. Nah, ini saya perkenalin kepada teman-teman aja. Jadi kita skill teman-teman kalau konten strategi skill, copywriting skill daripada teman belajar sendiri-sendiri ya. Saya nggak bisa desain, nulisnya gimana yang bagus saya nggak ngerti, sudah outsource aja ke orang lain ya. Bikin SEO yang bagus seperti apa. Nah, kalau teman-teman nggak bisa, outsource aja ke orang lain ya. Nah, ini ya, coba saya share ya. Coba saya share. Nah, ini ya, ini salah satu opsi ya. Teman-teman bisa pakai juga. Atau yang mau yang lain juga boleh ya. Ini salah satu opsi ya, salah satu opsi. Nah, ini brand ya, ini startup ya. Saya bikin startup sama founder-founder yang lain. Jadi kita bikin digital marketing agency startup ya.
Untuk bantu teman-teman, karena banyak yang request ke saya, tolong dibuatin untuk website, tolong dibuatin SEO, tolong dibuatin copywriting yang bagus seperti apa, ya kan, sosial media manajemen, saya nggak bisa desain ya, kalau saya belajar desain, saya ini kerja ya, ada bisnis satu ya, ada beberapa bisnis ya, kalau saya ngerjain yang semua dikerjain, semua belajar skill-nya, ada waktu ya, outsource saja ya, jadi teman-teman fokusnya udah fokus jualan aja ya, lebih simpel ya. Ini Upbrand ya. Teman-teman bisa cek sendiri ya. Upbrand.id ya. Nah, ini. Jadi integrated branding. Kalau teman-teman mau brandingnya bagus ya kan, di sosial media brandingnya bagus, di dunia internet brandingnya bagus, teman-teman bisa pakai. Ini salah satu yang bisa teman-teman pakai. Integrated branding. Kita juga melayani sosial media manajemen ya. Bikin desain di Instagram yang bagus seperti apa, langsung kontrak ke kita aja. Nah, ini desain ya, termasuk juga desain logo, desain yang lain. Teman-teman ada marketing kit ya, untuk brosur, untuk dan lain-lain, spanduk banner, konsultasi juga ya. Gimana sih supaya efektif? Saya punya merek, saya punya produk. Gimana caranya produk ini saya jual mulai dengan online ya, full online gimana caranya? Saya punya bisnis ya, bisnis saya lesu gara-gara ada yang namanya corona ya. Saya mau tahu gimana caranya supaya saya bisa go online ya. Saya nggak punya banyak waktu ya, saya harus bayar pegawai ya tiap bulan ya. Minus, sekarang lagi minus. Nah, gimana caranya langsung konsultasi aja ke kita. Jadi ada website desain ya. Saya mau bikin website ya, yang bagus, yang profesional, dan saya ingin ada pihak yang terpercaya ya. Nggak cuma bikin websitenya aja, tapi strateginya juga. Bikin landing page itu ada rumusnya, nggak cuma asal ya. Kadang teman-teman orang-orang di luaran itu, pokoknya ada orang IT ya kan diminta bikin website, udah selesai. Padahal bikin website, landing page, itu adalah sebuah ilmu, nggak cuma satu ilmu aja, ilmu bikin website, enggak. Tapi ada ilmu bikin landing page. Ya. Landing page itu ada teorinya, ada dasar-dasar aturannya ya. Headline ya kan, lalu di bawah ada konten ya kan, di bawah ada CTA, call to action. Jadi gimana caranya orang bikin kontennya bagus, orang suka, ya headline-nya bagus, supaya nggak langsung ditinggal. Website-nya tuh harus cepat, ya fast, ya ada aturannya, gimana cara website-nya, ada plugin-plugin yang harus diinstal. Lalu juga gimana bisa payment, ya payment dengan kartu kredit, gimana caranya, pembayaran kalau customer teman-teman mau bayar pakai OVO, pakai GoPay, pakai kartu kredit, pakai transfer, pakai virtual account, gimana caranya? Dan itu nggak mudah, ya itu nggak mudah. Nggak semua orang IT bisa, ya. Dan tapi di digital marketing agency kita, karena kita banyak tim ya, dan itu ada orang-orang kan spesialis di bidangnya masing-masing, itu kita kumpulin. Oleh karena itu, ilmunya itu menyatu ya, ilmunya satu. Ada desainer juga, desain grafisnya yang bagus, yang mencolok mata seperti apa. Warna itu ternyata ada teorinya, teori warna merah, hitam, ya, biru. Kalau teman-teman, supaya orang percaya pada teman-teman, warnanya lebih banyak biru ya, jasa keuangan, itu kan rata-rata biru ya warnanya ya. Seperti Bank Mandiri itu kan warnanya biru, ya kan, BRI kan biru, banyak biru ya. Karena biru identik dengan kepercayaan. Jadi teori-teori seperti itu tuh ada, ya. Teori-teori seperti itu ada. Secara psikologis manusia seperti apa. Nah, lalu juga kembali lagi ke website design ya. Jadi website design itu sangat kompleks, nggak cuma cara bikin website, beli domain, beli hosting, langsung jadi, enggak ya. Bikin website yang convert itu juga lebih mendalam lagi ilmunya ya. Langsung di SEO-kan ya kan. SEO yang bagus langsung diiklankan di Google, gimana kata kuncinya, gimana. Nah, itu menyeluruh. Nah, kita provide untuk itu ya. Lalu juga ada media publication. Media publication. Jadi, kita ini digital marketing agency, kita udah kerjasama dengan ratusan media. Online ya, ratusan media terutama online ya. Jadi, teman-teman, saya mau bisa masuk ya kan misalnya di mana? Di media A, di media B. Nah, kita punya channel ya, banyak reporter ya, banyak wartawan ya, banyak media yang kita bisa kenal. Kita bisa hubungkan, kita bisa hubungkan. Jadi teman-teman bikin produk, saya mau press release, ini ada produk baru, saya mau press release, gimana caranya langsung ini di-boom di internet ya kan? Gimana cara produk ini langsung di-upload di 20 website sekaligus, di press release di 20 media online ya di seluruh Indonesia supaya langsung boom gimana caranya. Nah, kontak kita. Kita udah punya channel banyak ya. Hampir semua media online itu kita udah kerjasama. Jadi bagus banget ya. Itu bagus banget untuk media publikasi. Itu bisa. Jadi digital marketing, branding, konten maker itu kita juga bisa buat konten, fotografi juga, foto produk juga bisa. Sosial media manajemen ya, marketing, media publicity ya. Ini klien-klien kita ya. Oke. Nah, ini service ya banyak-banyak ya.
Kita kembali lagi ke ini. Kita kembali lagi ke saya share kembali lagi ke laptop ya. Ke skill ketiga ya, itu sosial media manajemen skill ya. Jadi itu ya. Kalau teman-teman daripada ruwet wis sudah outsource aja kita. Beres sudah tahu beres. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah optimization skill ya, skill optimisasi ya. Nah, ini skill penting ya, terutama untuk mobile ya, mobile. Karena kalau teman-teman tahu, itu sebagian besar ya, data yang saya dapat itu sekitar 80-90% orang ya, customer teman-teman itu rata-rata buka internet itu lewat HP, bukan lewat laptop. Laptop udah jadul ya, nggak banyak lewat laptop ya. Kecuali kalau nggak kerjanya memang di bidang itu, dia nggak jarang pakai laptop untuk buka internet, jarang sekali. Sebagian besar pasti buka lewat HP, mobile. Jadi penting ya, gimana cara optimasi yang bagus di mobile. Nah, ini termasuk ya mobile marketing optimization skill. Nah, ini maksudnya gimana? Kalau teman tahu, website itu bisa dilihat di desktop ya, bisa dilihat di HP, juga bisa dilihat di tablet. Nah, banyak sekali developer website di luaran sana, itu taunya pokoknya diminta bikin website, ya udah bikin website selesai, udah. Dia nggak peduli nanti bisa nggak dibuka responsif, nggak dibuka di handphone ya, kan responsif nggak dibuka di tablet, responsif nggak dibuka di laptop, dia nggak peduli. Pokoknya udah jadi selesai. Padahal itu harus ketika udah jadi, bikin, dilihat di desktop, di laptop, bagus. Ternyata kalau dibuka di HP, wah kacau semua. Itu bisa terjadi. Dan sering kasusnya seperti itu. Teman-teman nggak bisa, kan udah kadung bayar, udah jadi, udah selesai. Ternyata ketika dibuka di handphone, ternyata masih kacau. Nah, jadi harus cari tim, ya. Atau teman-teman bisa outsource, ya. Salah satunya kita juga bisa. Mobile marketing optimization skill ya. Gimana caranya ketika customer-nya teman-teman buka di HP, itu udah bagus banget ya. Udah bagus banget ya. Itu salah satunya. Campaigns ya. Cara bikin successful campaigns. Kampanye iklan yang bagus seperti apa. Ya kan ini kan ilmunya nyambung ke Facebook ya. Ini nyambung ya ke yang ini ya. Ke yang skill yang ketiga ya. Salah satunya kan Facebook advertising ya kan. Ini, jadi kalau teman-teman lagi belajar tentang Facebook Ads, ya kan, Instagram Ads, itu teman-teman sebenarnya belajar skill yang ketiga, kategori ketiga. Nah, Facebook Ads, Instagram Ads, nah itu ya. Konten strategi, ini SEO, ini Google Ads ya, kalau ini Google Ads. Nah, kalau kita sih udah semua ya, kita punya skill ya, kita punya skill banyak ya. Successful campaign ya, gimana buat kampanye yang bagus ya, kampanye iklan yang bagus. Iklannya, saya mau iklan di Google Ads, saya mau iklan di Instagram Ads, saya mau iklan di Facebook Ads, budget saya iklannya di Facebook Ads 3 juta sebulan, misalnya seperti itu. Sebulan saya budgetnya 10 juta, misalnya teman-teman seperti itu. Saya punya bisnis, budget iklan sebulan 10 juta. Biasanya iklan di koran, biasanya iklan di radio, tapi nggak efektif ya. Saya mau coba iklan di online, dunia online. Seberapa efektif? Nah, tinggal bagi 3, teman-teman. 3.300.000 untuk iklan di Instagram Ads selama 1 bulan, berarti kan 100.000 ya sehari ya. 3.300.000 iklan di Facebook, ya kan 3.300.000 iklan di Google. Nah, dilihat mana yang lebih convert. Nah, itu. Jadi luas ya. Ini adalah skill digipreneur, skill seorang digipreneur, bikin campaign kampanye iklan yang bagus ya. Nah, lalu juga skill terakhir. Nah, ini skill terakhir ya. Skill terakhir. E-commerce builder skill. Nah, jadi bikin e-commerce ya, web store ya. Bukan cuma toko online, tapi ada payment gateway-nya. Orang-orang bisa check out. Nah, sebagian besar orang-orang di luar sana yang bikin website itu biasanya cuma bisa bikin website doang. Tapi kalau disuruh gimana caranya bikin website, bisa belajar di sana langsung ya kan, bisa add to cart ya, kumpulin ke add to cart. Lalu bisa check out di sana, bayar pakai kartu kredit, gimana caranya, langsung connect dengan pengiriman, ya kan.
pakai JNE atau pakai Gojek ya kan, langsung hitung otomatis dari dia masukin alamat langsung hitung otomatis berapa kilo, bayarnya berapa, ya kan kalau pakai JNE bayarnya berapa, kalau pakai kalau pakai Gojek bayarnya berapa. Nah, langsung kehitung otomatis, langsung bayar di situ. Langsung kita dapat notifikasinya ketika ada orang yang beli. Gimana caranya? Rata-rata orang yang bikin website itu nggak semua yang bikin website bisa bikin e-commerce builder. Itu e-commerce builder itu level yang lebih tinggi daripada cuma sekedar bikin website. Nah, ini e-commerce builder. Nah, seorang disiplin harus tahu caranya, ya. Minimal tahu, oh begini. Nggak harus teman-teman bisa, ya. Kalau teman-teman pokoknya saya nggak mau belajar, ya. Yang penting produknya saya jadi, bisa kejual, oke, saya dapat profit, udah, ya kan? Outsource kita. Jadi ini e-commerce ya, e-commerce ya. E-commerce ya. Channel ya. Jadi gak cuma jualan online di Instagram, enggak ya. Contohnya seperti apa? Nah ini beberapa web store yang sudah kita bikin ya. Contoh ya, saya bukain coba. Ini saya bukain sellimi.com ya. Jadi ini web store yang sudah kita bikin ya. Ini web store yang sudah kita bikin. Nah, ini ya. Ini web store, ini e-commerce ya, e-commerce yang benar-benar semua integrate semua. Nah ini kecantikan ini ya, kecantikan ya. Ini web store saya ya, web store saya. Payment udah bisa, mau bayar pakai kartu kredit, ya kan Visa Master, mau bayar pakai BCA, BNI, bank apapun bisa, ya, bisa. Ya. Dan udah protected semua. Nah, coba kita testing ya. Kita beli aja, beli produk ya. Kita mau beli produk. Teman-teman mau beli produk apa? Misalnya saya pilih salah satu aja. Misalnya ini ya, Macati ya. Nah ini benernya bisa juga lewat sini ya. Diklik ini shop ini juga bisa tuh ini kan. Ini kalau reseller ini ada anunya sendiri ya. Ada SEO-nya juga. Ini ada SEO-nya juga. Nah ini media publishing ini kita handle ya. Media publishing ini kita handle. Kita banyak rekanan ya. Kita handle sendiri. Nah ini kita bikinin. Contoh. Nah ini cepat ya. Ini termasuk cepat ya. Kalau teman-teman lihat ini kan cepat ya. Nggak lambat ya. Nggak lambat. Ini kan cepat ya. Jadi penting untuk bikin website. Nah ini kan cepat. Walaupun ini gambarnya kalau teman-teman lihat HD ini HD. Tapi kita punya teknologi gimana cara bikin supaya cepat ya. Langsung buka jalan ya. Langsung buka. Klik langsung buka. Klik langsung buka ya. Nggak loading lama ya. 10 detik, 20 detik. Wah, udah customer teman-teman udah keluar ya. Kita bikinin semua ini udah. Jadi tahu jadilah teman-teman bisa. Nah, tadi kita kembali ke shop ya. Misal ya, tadi kan kita beli apa? Misalnya beli ini ya, teh ini ya. Kita beli satu. Ini cut. Ketika diklik langsung nyambung ya. Ini beli satu, bisa beli dua, juga bisa apply kupon ya. Kalau teman-teman kasih kupon ke customer bisa langsung potong ya, bisa diskon juga. Nah, ini tinggal dimasukin. Jadi customer-nya teman-teman tinggal ketik alamatnya di mana. Misalnya alamatnya di Jakarta, ya kan? Town City ini. Soalnya teman-teman salah satu aja mau ini Jawa Timur soalnya. Coba kalau teman-teman yang di Jakarta ya. Ini DKI Jakarta, Jakarta Selatan misalnya ya, atau Jakarta Barat ya. Nah, Kebonjeruk misalnya ya. Dia akan otomatis menghitung ongkir ya. Nah, jadi tinggal masukkan alamat. Nah, ini langsung 15.000 kan langsung keluar. JNE pakai JNE 1 hari jadi, 1 hari kekirim ya, 1 hari kekirim. Langsung otomatis 250 tambah 15.000 jadi 265.000. Langsung check out ya, proses check out. Jadi enak. Nah, tadi kan udah masukin ya.
Tadi tinggal alamatnya kan belum ya. Terus namanya Mr. Oke. Nah, handphonenya. Nah ini ya, totalnya udah. Nih, transfer semua bank. Misalnya saya mau bayar pakai kartu kredit ya. Langsung place to order ya. Email, email address. Suruh masukin email ya. Email address. Email. Oh, ini saya sebagai admin saya. Ini kan punya saya ya. Jadi ini harusnya saya keluar dulu sebentar ya. Saya logout dulu. Saya logout dulu. Ini karena saya sebagai admin. Kan yang bikin ini saya. Ini coba pakai incognito ya, incognito ya. Nah, jadi pakai Google Chrome yang refresh ya, incognito. Ini coba saya share buat teman-teman ya. Bentar ya. Share. Nah, ini ya, ini incognito ya. Tadi kan bukan incognito. Jadi masih login. Nah, ini kita coba ya, kita beli, kita belanja, kita testing. Nah, add to cart, ya kan. Selesai add to cart, ya kan. Kita kirim ke DKI Jakarta, kan ya. DKI Jakarta, kota Jakarta Barat, misalnya, ya kan, Kebonjeruk. Update untuk ngecek ya, untuk ngecek alamat, ya. Otomatis, ya, 15.000, jadi 265, kan. Langsung kita proses check out ya, proses check out. Nah, Mr. Oke. Ini bla 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 sudah, ini nomor HP. Nah, ini loh email tadi yang error di sini. Karena saya admin tadi. Nah, roy@gmail.com. Nah, ini saya transfer ya semua bank ya. Totalnya 265.000. Nah, jadi customer-nya teman-teman enak ya, bisa langsung klik, bisa langsung pesan, add to cart, langsung check out bisa ini. Mau pakai bayar ya, mandiri bisa, semua bank bisa ya. Kartu kredit bisa ya, tinggal masukin aja nomor kartu kredit, bla 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 bla, pakai GCB bisa, Visa Master bisa semua. Bisa. Ya. Jadi ini nggak susah. Dan teman-teman bisa pakai ini ya, pakai jasa kita untuk bikin seperti ini. Kalau teman-teman nggak mau bikin sendiri, bisa, terserah. Mau pakai jasa kita juga boleh. Ini saya share lagi ke, nah ini ya, ke materi saya lagi. Jadi ini e-commerce builder, ya. Bikin yang namanya web store ya, harus bisa. Karena kita di jualan ya, Digipreneur adalah digital entrepreneur. Bayangkan kalau digital entrepreneur tapi jualannya offline bukan online. Nah, jadi ini 5 skill ya. 5 skill yang teman-teman harus bisa, yang teman-teman harus tahu ya. Minimal teman-teman punya skill, entah skillnya di teman-teman atau skillnya di timnya teman-teman ya. Entah timnya itu timnya foundernya teman-teman sendiri, co-foundernya, atau timnya outsource ya. Kalau nggak mau outsource saja. Ya. Jadi itu ya, 5 skill ya. Jadi 5 skill yang dibutuhkan oleh seorang digipreneur. Yang pertama adalah analytic skill, skill menganalisa ya. Metrik-metriknya, saya habis sekian, baliknya kapan, BP-nya kapan. Lalu juga kita juga belajar ya. Ternyata ada skill ya, content strategy skill. Jadi teman-teman belajar yang namanya copywriting, design skill, SEO itu ternyata masuk kategori kedua. Lalu teman-teman belajar juga sosial media manajemen, teman-teman juga bisa belajar optimasi ya, bikin campaign yang bagus seperti apa, dan juga e-commerce builder skill ya. Dan saya yakin ketika teman-teman belajar 5 skill ini, pasti teman-teman bisa meledak ya. Omsetnya teman-teman meledak, jualannya laris ya, profitnya berlipat-lipat. Apapun yang terjadi ya, apapun yang terjadi. Dimanapun bisa teman-teman kerjain ya. Harus di kantor, harus di
tokonya teman-teman, nggak di rumah pun ya, WFH, work from home lagi tren sekarang ya, bisa. Seorang Digipreneur bisa bekerja dimanapun, asal ada laptop dan internet, titik, udah, bisa. Oke, sukses selalu buat teman-teman, salam Digipreneur. Sukses selalu buat teman-teman Digipreneur ya.